Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafir Zikri dengan NIM 2306029190 dari kelas Rabu Pagi. Pada video ini saya akan membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam sektor publik. Tujuan video ini adalah untuk menjelaskan secara sederhana tentang RPJPN, RPJMN, dan RPJMD, serta kaitannya dengan anggaran pemerintah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan dan penganggaran sektor publik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materinya. Sistem perencanaan pembangunan adalah cara pemerintah menyusun rencana pembangunan secara terarah. Tujuannya agar pembangunan tidak dilakukan secara asal, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menentukan program dan penggunaan anggaran. Dengan perencanaan yang jelas, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan yang paling penting dan mendesak. Di Indonesia, sistem perencanaan pembangunan disusun secara bertingkat dan saling berkaitan antara pusat dan daerah. Yang pertama, terdapat RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. RPJPN berisi arah dan visi pembangunan nasional untuk jangka waktu panjang. Dokumen ini menjadi gambaran besar pembangunan Indonesia di masa depan. Kedua, terdapat RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMN disusun berdasarkan RPJPN dan disesuaikan dengan visi presiden yang sedang menjabat. RPJMN berisi program dan kebijakan prioritas pemerintah pusat untuk beberapa tahun ke depannya. Yang ketiga, di tingkat daerah terdapat RPJMD atau disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah masing-masing. RPJMD juga harus sejalan dengan RPJMN agar pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras. Selain itu, perencanaan pembangunan juga melibatkan masyarakat melalui mesyuarah perencanaan pembangunan atau musrembang. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan secara langsung. Dengan adanya sistem perencanaan nasional dan daerah ini, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kali ini kita masuk ke dalam contoh kasus nyata. Perencanaan pembangunan tidak akan berjalan tanpa anggaran. Karena itu, perencanaan selalu berkaitan dengan APBN dan APBD. Di tingkat nasional, RPJMN dilaksanakan melalui APBN. Salah satu contoh nyata adalah program Dana BOS di sektor pendidikan. Dana BOS digunakan untuk membantu biaya operasional sekolah agar masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan. Sementara itu, di tingkat daerah terdapat RPJMD dilaksanakan melalui APBD. APBD digunakan untuk pembangunan jalan daerah, pelayanan puskesmas serta bantuan pendidikan dan sosial. Penggunaan APBN dan APBD ini diatur dalam Pengaturan Kewangan Negara dan Pemerintah Daerah. Contoh ini menunjukkan bahawa perencanaan pembangunan benar-benar diwujudkan melalui anggaran publik. Dari materi ini saya memahami bahawa
perencanaan pembangunan sangat penting dalam sektor publik. Perencanaan membantu pemerintah menentukan arah pembangunan dan penggunaan anggaran. Tanpa perencanaan yang jelas, pembangunan sulit berjalan dengan baik. Namun, di sektor publik juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Selain itu, masih ada perbezaan antara rencana yang dibuat dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran harus dilakukan dengan lebih tepat dan transparan. Sebagai penutup dari video ini, dapat disimpulkan bahawa sistem perencanaan nasional dan daerah memiliki peran penting dalam pembangunan sektor publik seperti LPJPN, LPJMN, dan LPJMD menjadi dasar dalam penyusunan APBN dan APBD. Dengan perencanaan dan anggaran yang baik, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian video UAS ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.